Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat resmi menangkap 3 orang joki dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT di kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Ketiga pelaku yang diamankan berinisial AS, MTS, dan MRT. Mereka telah menjalankan aksinya sejak tahun 2024. Modus yang digunakan yakni dengan memalsukan dokumen kependudukan dan identitas peserta ujian agar bisa mengikuti tes menggantikan orang lain. Setiap pelaku memiliki peran masing-masing. Salah satu pelaku bertugas memalsukan KTP, pelaku lainnya membuat dokumen kepesertaan ujian palsu, dan satu pelaku terakhir berperan sebagai joki yang duduk langsung dalam ruang ujian. Aksi mereka terbongkar setelah salah satu joki dicurigai oleh pengawas ujian. Petugas kemudian melakukan verifikasi antara data peserta ujian dan identitas pelaku. Hasilnya, identitas yang digunakan tidak terdaftar dalam data kependudukan serta tidak sesuai dengan data resmi peserta ujian. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, laptop, printer, KTP palsu, serta beberapa dokumen UTBK yang digunakan dalam praktik perjokian. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, terstruktur, dan masif. Selain itu, Polda Jawa Barat juga belum bisa memastikan apakah ketiga pelaku memiliki kaitan dengan kasus serupa yang terjadi sebelumnya di kampus ISBI Bandung dan Universitas Padjadjaran. Di salah satu kampus di Jawa tersebut, panitia mencurigai tersangka dengan inisial FLB hingga akhirnya dilakukan klarifikasi dan diketahui jika tersangka berinisial FLB bukan merupakan orang yang sebenarnya atau joki. Akibat dari dugaan tidak pidana tersebut, korban merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi kondisi singkatnya, yang bersangkutan ini merupakan salah satu komplotan joki ini. Mereka mempunyai peran yang berbeda. Yang satunya ini berperan untuk memasukkan dokumen, ya, administrasi untuk mengikuti tes. Kemudian yang kedua adalah memasukkan identitas. Dan yang satunya lagi adalah sebagai joki itu sendiri. Tapi ketiganya merupakan satu kesatuan. Dan ini diketahui ketika ada kecurigaan yang bersangkutan ini dengan pemeriksaan KTP, ya. Dari wajahnya sudah disesuaikan dengan orang yang dipalsukan tadi itu, namun ketika diperiksa NIK-nya, ya, itu tidak keluar identitas aslinya, sehingga disitulah kecurigaannya timbul dan akhirnya dilakukan penangkapan dan diserahkan kepada kepolisian. Nah, di sini adapun tersangka ini ketiganya merupakan alumni dari universitas, ya, yang ada di Indonesia. Untuk saudara AS ini KTP-nya adalah di Riau dan domisilinya di Bandung. Kemudian MTS ini KTP-nya adalah KTP Medan, domisilinya juga di Bandung, dan FRP ini KTP-nya adalah di Jakarta Pusat dan domisilinya juga di Bandung. Kemudian untuk korban di sini salah satu panitia dari UTBK tadi, ini adalah saudara Dewi, pekerjaan PNS dan di alamatnya adalah Kota Bandung. Kemudian dari hasil pemeriksaan kita dari laporan polisi tersebut, Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar melaksanakan pemeriksaan beberapa saksi. Ini kami
saat ini telah memeriksa kurang lebih 7 orang saksi, ya, 7 orang saksi. Dan dari ketujuh ini ada satu dari panitia UTBK, kemudian pengawas dari ujian tersebut, kemudian pemilik NIK dari KTP yang dipalsukan tadi. Di sini juga kita periksa kepada Disdukcapil, ya. Ini ada 2 orang, dan yang terakhir adalah saudara BZ, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi. Kemudian barang bukti yang kami bisa sita di sini, ya, ini ada kurang lebih ada 7 item, di mana yang pertama adalah 3 item handphone, ya, 3 unit handphone, kemudian 1 buah laptop yang tadi sudah ditunjukkan pada rekan-rekan, kemudian 1 buah printer yang ada di sebelah sisi kiri saya, kemudian 2 kartu penduduk, ya, yang diduga dipalsukan ini, ya. Kemudian lembar print out ijazah, ya, yang ada di sini, kemudian 3 lembar print out kartu peserta ujian UTBK tadi, ya, yang ada di sini, kemudian 1 lembar fotokopi atas nama FRB. Kemudian untuk alat buktinya, alat bukti yang kami ambil dari pemeriksaan ini adalah pertama keterangan saksi korban, keterangan saksi dan juga keterangan tersangka. Ya, tadi saksi ada 7, korbannya 1, dan keterangan tersangkanya ada 3 yang di belakang kita. Kemudian untuk pasal-pasal yang dipersangkakan, ya, pasal-pasal yang dipersangkakan kita kepada ketiga orang ini adalah pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang kependudukan setiap orang yang memerintahkan, memfasilitasi atau melakukan manipulasi data kependudukan atau elemen data penduduk. Ya. Yang kedua adalah pasal 263 KUHP. Di sini barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian dihukum karena pemalsuan. Nah, kemudian sekarang untuk ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 6 tahun. Demikian rekan-rekan. Para tersangka dalam kasus joki ini diketahui menerima bayaran antara 100 hingga 150 juta rupiah. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun.